Iya itu. Udah. Memang gitu. Iya benar. Ya Dosa udah. manusianya, Otang, kalau ajarannya kan tidak. si Kenapa Otang dibilang alias saya Pangeran. asumsi? Ya itu asumsi Jadi benar. pribadi Kata kamu siapa mas ajarannya kamu. tidak? Tidak menurut Beda, kamu. Kalau memang menurut yang Tidak menurut melakukan, kamu. Alkitab tidak benar melarang itu. itu. Banyak klaim Berbicara yang sama mengatakan bahwa otak Alkitab seperti tidak binatang, namanya sama melarang otak poligami. manusia Bahkan berbeda sekelas memang. Martin Luther dalam Benar itu salah mas. satu Yang kamu surat yang bilang tadi tadi saya itu benar tunjukin itu. juga, Martin Berbicara Luther dengan mengatakan otak udang tidak ada sama yang otak melarang yang poligami dalam berbeda. Alkitab. Bahkan Alkitab Benar tidak itu. bertentangan dengan itu. Silakan Ini Pangeran, data, Pangeran. pakai data, pakai Gantian dulu, data, gantian dulu, Bang bacot dulu, Pangeran. datanya tunjuk baru bacot gitu loh. Jadi Pangeran, Pangeran, maaf yang ya, saya disampaikan sama Morereski itu data. Maka kamu kalau mau membantah, gunakan data, bukan gunakan dengkul. Begini loh bos, kami tidak Itulah menuhankan makanya Martin kalau Luther loh. Oh silakan Ini Pangeran, data, Pangeran. pakai data, Silakan. pakai Gantian dulu, data, gantian dulu, Bang bacot Pangeran. dulu, Silakan. datanya tunjuk baru bacot gitu loh. Jangan Halo, Bang biasakan Pangeran. gaya-gaya ngocehnya. Oh Halo, Kak Bang Gebil Pangeran. gimana? Ya Ya, Kak Gebil jadi- gimana? Iya, jadi Pangeran, Pangeran, maaf yang ya, saya disampaikan sama Morereski itu data. Maka kamu kalau mau membantah, gunakan data, bukan gunakan dengkul. Paham sampai sini? oke, Bang Data ya, Pangeran, bukan Bang dengkul Pangeran, ya. saya juga Oke Kristen, Kak Bang Pangeran gantian Pangeran. dulu. Kak Gebil silakan Kak Gebil. Saya juga Kristen, Bang Pangeran. Makanya saya bilang Iya, tadi, nggak saya bilang apa-apa. tadi, maaf ya saya ngomong kepada Bang Pangeran karena Betul. takutnya nanti dibilangnya saya ngomongnya universal. Oke, jadi gini ya, saya sudah menekankan tadi bahwa kalau memang kita merasa bahwa kita awam, maka jangan mencoba untuk membahas hal-hal yang tidak universal tentang agama gitu loh. Nah, Makanya tadi Bang Rizky kemudian menunjukkan data seolah-olah kalau Bang Luther Martin Luther Martin kan mendukung apa namanya poligami kan. kami. Itu kan sebenarnya kan pandangan dia secara umum di buku yang itu. Cuma kalau kemudian kita membaca, kalau Bang Pangeran tahu ya, kalau Bang Pangeran rajin membaca mungkin kalau di bukunya yang Babylonian Capacity of the Church itu kan sebenarnya di situ kan dia sangat mengecam tentang poligami gitu loh. Jadi ada dua pandangan yang istilahnya yang bertolak belakang gitu. Maka saya bilang Bang Pangeran kalau memang apa namanya seperti saya juga awam ya. Kalau awam jangan mempertanyakan hal-hal yang kemudian kalau kemudian dijelaskan oleh pihak yang kita pertanyakan juga nanti kita menjadi bingung gitu loh. Makanya tadi kalau Bang Pangeran merasa bahwa Martin Luther kemudian melegalkan poligami itu Bang Pangeran juga jadinya bingung kan gitu. Menjelaskan data Padahal itu sebenarnya kan gitu tidak ada loh. seperti itu gitu loh. Oke Bang Pangeran ya. Iya, makanya kalau Menjelaskan orang data sedang tersebut, tidak berdebat sehingga kamu agama, menganggapnya jangan saya bingung dipancing. gitu. Bentar, gimana Pangeran bentar? Apa? Saya tidak dikasih kesempatan untuk menjelaskan data tersebut. Saya Ya, dianggap tadi kamu bingung. tidak mengakui Masalahnya tadi. begini Bang Pangeran, Kamu masalahnya nggak bawa begini. data. Masalahnya begini, kalaupun Bang Pangeran bawa data, kemudian dijawab oleh teman-teman, Bang Pangeran kemudian memahami itu atau enggak, itu pertanyaannya. Makanya tadi Bang Rizky kemudian menunjukkan data tentang pernyataan Luther Martin, kemudian Bang Pangeran mengiyakan, padahal sebenarnya kan tidak seperti itu. Artinya kan Bang Pangeran kan tidak Ya, memang memahami iya itu tertulis dia mengizinkan kok tidak mengiyakan. Dia mengizinkan itu. Makanya kalau Nah, kalau kalau sudah Bang mengizinkan, baca sudah. lagi di buku yang Babylonian Capacity of the Makanya Church itu kan begini, itu biar saya penentangan, jelaskan gitu. sebentar tentang itu Baik. pemahaman Ya. saya. Jangan bilang data-data. Data itu kalau pemikiran Waktunya 1 menit untuk menjelaskan. motivasi sendiri itu tidak berdata. Oke, 1 menit. Terima kasih. Gini Mas. Tentang itu begini. Kami tidak menuhankan Martin Luther. Nah, ketika dia mengizinkan itu, kami tidak setuju. Nah, itu dosa dia. Dia yang menanggung itu. Tapi yang diajarkan kepada kami tentang terhadap Yesus kami ikutin. Selesai. Udah habis. Dah. Jadi tanpa data nih ceritanya. Tanpa Ya, data sudah, nih, Bang. saya pakai data lagi. Udah stop. Saya pakai data lagi. Nih, saya pakai data lagi. Selalu kalau saya Datanya jangan jelas, samakan Mas. dengan Datanya jelas, fakta, Mas. Ada kambing. Ini, Kambingnya 5 ekor. Pangeran nggak boleh gitu, Itu Pangeran yang nggak. benar. Pangeran- Coba itu Pangeran kasih dengar. alasannya. Ah, tuh. Gimana alasannya? Pangeran jangan Tuh, nanti dengar ya. Kak Gabil. Pangeran. Dengar Kak Gabil.
Dengar Kak Gabil tuh ya. Ini cerminan ajaran Kristen nih kayak gini gitu loh, cerminannya. Nah itu malu nggak Kak Gabil sebagai seorang Kristen nih punya saudara seiman model begini? Itu contoh tuh. Kalau udah panik tersudut ngehujat jadinya. Coba bang itu Tuhan bertempatnya bang digeserin ke atas bang. Oke. Nah, biar makin ejakulasi dia. Oke. Nah ya bahkan ya beberapa tahun sebelum Martin Luther mengatakan demikian dalam suratnya nih ya kepada kanselir Saxon Gregor ya Baruch mengatakan poligami itu bahkan tidak bertentangan dalam Alkitab ya. Ada dalam Egosen Fateor Menaon Pose Probire ya. Dan ini bahkan ada di dalam literasi kekristenan sendiri ini. Gitu loh. Di website otoritasnya kekristenan dan Ibu Rita Wahyu juga membahas ini. Gitu loh. Sok mau ngomong apa lagi? Gitu loh. Ini banyak datanya semua nih tuh. Begini Mas, dosanya dia yang tanggung. Dia pribadi Ya udah. itu Mas. Tidak Ya membawa kalau kamu menganggap salah, dia mengatakan di situ kok Alkitab tidak melarang itu. Ayo. Faktanya Sekarang tidak gini, melarang kok. apa urgensinya saya harus menerima pendapat kamu dan mengabaikan pendapatnya Martin Luther? Martin Luther jelas seorang scholar Bible, bahkan yang menciptakan ajaran yang kamu peluk hari ini. Kalau kamu Martin Luther nggak menciptakan ajaran yang namanya Protestan di abad ke-15, hari ini kamu masih ada dalam formalin nyembah debata, dan nggak mungkin kamu makan babi, dan nggak mungkin kamu nggak minum tuak, gitu loh. Iya, Itu makanya fakta. sekarang begini. Mas setuju nggak dengan pernyataanku? Kalau tak setuju kita stop. Kalau setuju juga kita stop. Ini terakhir. Saya mengatakan dia mengenalkan kami ke Protestanan ini dengan ke Tuhan. Dia mengenalkan kami kepada Tuhan. Kami setuju. Nah, tapi dia menyatakan tentang poligami. Ya itu dosa dia. Kami tidak setuju. Nah oke, nggak setujunya saya Kami ketika bukan kamu mengikuti katakan dia. dia salah dan kamu Kami tidak tahu mengikuti kamu dia, memeluk ajaran yang dikrit sama seorang Martin Luther, tapi kamu mensalahkan Martin Luthernya. Nah kalau gitu harusnya kamu jangan pelin-pelan dengan klaimmu, yaitu apa? Kamu keluar dari Protestan dan kamu terima Katolik clear, baru saya akan dengar asumsimu. Sama dengan begini. Contoh logika begini. Ada seorang ayah. Logika gimana? Kamu nggak punya logika, ngomong aja pakai asumsi kok. Gimana sih gaya-gayaan kamu ngomongin logika sama saya? Logika itu pakai data. Begini kamu perasaan Empiris itu logika. Pakai data, kamu tunjukin data dulu kayak saya baru bacot. kontrol. Jadi sebenarnya Gak ada namanya Gak ada, saya nggak membiarkan celotehan ala-alanya Justin Martyr bacot dulu baru pakai data, nggak ada. Nah, bentar Pangeran. Kak Gaby, Saya bukan orang purba kayak Justin Martyr ketika berapologetika di depan para penyembah anak-anak Jupiter. Perasaan Saya nggak kamu mau. berkualitas, perasaan membaca. Lah Emosional orang kamu berkualitas tidak bisa itu kamu nggak mau kontrol, dengerin Pak. ocehan asumsi tanpa data. Kamu saja Tolonglah tidak gaya bisa debatnya mengontrol Martin emosi. Luther Tidak ada ketika orang berapologetika, pembaca yang bukan Martin Luther ya, mengontrol Justin emosi. Martyr ya, ketika berapologetika Jadi di kamu depan harus para sadar. penyembah Jupiter ya, anak-anak dewa Jupiter. Nah itu jangan dipakai di abad ini. Ini udah tahun 2023, bukan eranya purba seperti apologet yang namanya Justin Martyr tadi gitu loh. Saya udah baca buku The First Apologet yang kemungkinan kamu sendiri gak pernah baca buku The First Apologet dengerin gitu. dulu. Jadi siapa yang percaya kamu itu pembaca? Siapa yang percaya kamu itu pemikir? Emosionalmu tidak bisa kau kontrol gitu. Kasih tunjuk Bukan, apa saya orang sebenarnya nggak pribadi. emosional, nggak ada yang ngomong saya emosional Gini, gitu Mas. loh. Data, Saya dari data. tadi juga nggak namanya dengan marah-marah, ngomong saya santai gitu loh. Kamu cuma framing saja. Saya udah katakan di awal ini saya tunjukin data kamu termehek-mehek gitu loh. Dan faktanya kamu hari ini lagi termehek-mehek di dalam dialektika. Karena kenapa? Kamu nggak mampu menunjukkan data bantahan, itu fakta. Nanti dulu Pangeran, Kak Gebil tuh kasih kesempatan, Ya. kasihan Kak Si Hotang alias Pangeran. Kalau kamu pernah bersekolah, kamu tahu yang namanya data. Habis ini satu dulu nih ya, habisin satu dulu. Walaupun dia Counternya pakai Protestan, data, tidak ada orang bukan Protestan pakai yang asumsi poligami. betul. Kamu Kecuali bilang kamu apa? orang nggak pernah sekolah. Ya udah. Sekolah yang benar, jangan sekolah di tempat tambal ban. Yuk Kak Gebil, Sekolah apa yang dulu. bertanyakan Pak Kak Gebil, silakan. Pangeran udah Pangeran dulu. Gambut juga nih. Bentar, kasihan Kak Gebil dong. Oke, Silakan Kak oke. Gebil. Oke, jadi sebenarnya maaf ya Bang Iran, saya juga Kristen ya. Saya tidak berusaha menggurui atau apapun ya. Cuma saya paham sama yang mereka bahas tadi bahwa
di sini kan bukan room diskusi agama. Makanya tadi saya bilang gitu, kalau kita tidak ada literasi yang bagus, tidak ada pemahaman yang bagus, ilmu yang memadai untuk kemudian masuk room-room dan berdiskusi hal-hal yang tidak bersifat universal, akibatnya seperti ini gitu loh. Ketika Bang Rizky kemudian menunjukkan tadi data itu, Bang Pangeran tidak data-data untuk bisa membantah itu gitu loh, dan kemudian menggunakan asumsi pribadi gitu. Itulah yang saya takutkan. Bukan Makanya gitu loh, saya Bang. tekankan Dia minta kepada data. Dengerin dulu, jangan jawab dulu nanti Pangeran. Nggak ada, Makanya nggak saya mau ulang-ulang. menyalahkan kamu juga sini tuh fair-fair aja, silakan. Makanya saya ulang-ulang saya tekankan kepada teman-teman Kristen itu, kalau seandainya eh, pemahaman atau ilmunya tidak memadai untuk membahas hal-hal yang seperti itu, jangan kemudian mempertanyakan atau kemudian mau mencoba untuk berdiskusi hal seperti itu gitu loh. Tadi kan ketika Bang Rizky menunjukkan bahwa Martin Luther kemudian melegalkan, seolah-olah melegalkan poligami di buku yang tadi ditunjukkan. Itu kan kalau misalnya Bang Pangeran mencari data, itu di buku yang lain, misalnya tadi saya bilang itu bahwa Babylonian Capacity of the Church itu kan di situ kan Bang Martin Luther kan sudah mengecam itu sebenarnya. Terus kalau seandainya dia melegalkan poligami, maka pasti ada buku yang secara eksklusif pasti membahas tentang poligami. Tapi buktinya tidak ada buku yang secara eksklusif kemudian membahas tentang poligami dari Martin Luther. Tapi Bang Pangeran kemudian mengiyakan gitu loh. Itu saya bilang itu. Saya takut kemudian Bang Pangeran masuk ke room-room yang lebih serius, di sana nanti akan jadi mainan di sana. Itu yang saya takut. Makanya saya bilang gitu Bang Pangeran, kita ini sesama Kristen gitu loh. Karena ketika kita berpendapat di room seperti ini, orang judge-nya bukan kepada kita pribadi gitu loh, judge-nya kepada agamanya kita. Itulah Bang Pangeran ya. Maaf ya Bang Pangeran ya, saya tidak berusaha menggurui ini, saya hanya mengingat. Silakan. Apalagi di sini kan, Iya, silakan. Silakan Kak Gebil. Ya, apalagi sudah, di sini itu saja. rumpil-sapat kan. Betul. Iya. Kalau di rumpil Tahu sih kamu sapat pinter. habis nanti kamu. Beneran ya Pangeran, kalau kamu Habis dengerin malah nanti nanti pinter lu nanti Pangeran. Buat Bukan, lawan soleh. Begini loh. Datanya tidak ada orang Protestan yang berpoligami. Itu Lah datanya. data Bang. ada sebentar gak apa-apa seneng saya kalau kayak gini. Sebentar, ya klaimnya dia nggak ada orang Protestan yang berpoligami. Nah bahkan pengikutnya Martin Luther ya, yang tadi ditulis dalam buku The Bayhard ya, itu pangeran Philip von Hesse, itu dia seorang Protestan dan diizinkan poligami dan dia melakukan poligami. Jadi kalau kamu bilang nggak ada orang Protestan berpoligami, itu bodoh namanya, bintolol saya katakan. Blunder lagi. Makanya saya bilang tadi ya, Pangeran ini maksudnya dia maaf ya Bang Pangeran ya. Bang Pangeran coba membaca dulu banyak data-data itu di internet juga bisa dicari. Itu kan kayak bisa bilang tadi, ketika saya membahas buku tentang Babylonian Capacity of the Church, itu kan di situ kan buku itu sebenarnya kalau bahasa Indonesia kan pembebasan dari pembangkangan gereja, karena di waktu dulu itu banyak sekali praktik gereja Katolik pada waktu itu yang melanggar prinsip-prinsip. Apa ini Pak Gebil? Protestan juga apa gimana Pak Gebil? Kak Gebil. Saya Protestan ya. Sama Pangeran, jadi kamu harus dengar. Ya, termasuk praktik poligami yang dilakukan oleh beberapa anggota gereja waktu itu. Makanya si Martin Luther kemudian menulislah buku tentang pembebasan dan pembangkangan gereja itu. Makanya saya bilang itu Bang Pangeran jangan langsung mengiyakan. Itu saya bilang kalau Bang Pangeran seandainya minim dengan literasi misalnya, jangan kemudian mencoba untuk berdiskusi atau kemudian berdebat gitu loh. Nanti kan ini kan banyak teman-teman Kristen juga di bawah ini gitu loh. Paham ya nggak Bang Pangeran ya? Karena kalau seandainya Bang Rizky misalnya menjawab dengan data, harusnya Bang Pangeran bisa menjawab dengan data juga gitu loh. Kalau asumsi kan saya juga bisa berasumsi loh gitu. Ketika Bang Rizky memberikan data, saya bisa loh pakai asumsi saya juga gitu loh. Tapi yang dibutuhkan kan data. Apalagi di sini kan kayaknya orang filsafat semua nih ya, orang ini ya. Begini loh, Tes Mas. dulu Begini baca loh. Hebrew. Sebentar. Kita banyak salah. Kita mengatakan asumsi. Kalau asumsi orang itu masuk akal, asumsi orang logika, ya itu bisa. Itu bisa. Nggak ada asumsi nggak dibenarkan dalam dunia akademis. Asumsi nggak dibenarkan dalam dunia akademis. Asumsi itu logik. Asumsi apa coba Pangeran? Definisi asumsi coba tahu nggak Coba Pangeran? Anda Ayo definisikan bawa karya apa itu leksikografi. Ya bawa karya leksikografi yang menjelaskan asumsi apa. Etimologinya apa? Ini orang. Dengerin malah pinter, nanti udah duduk di ini dengerin. Dan Pak Gebil silakan. Oke, jadi maaf ya Bang Pangeran ya, maaf gitu. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kalau
kita berasumsi itu kan sesuatu yang apa namanya tidak menggunakan data, sumbernya dari kita gitu loh. Dan yang membenarkan itu kan kita saja gitu loh Bang Pangeran. Itulah asumsi gitu loh. Makanya saya bilang itu tadi, kalau saya mau berasumsi sama seperti yang Bang Pangeran lakukan, saya bisa masuk di semua room dan saya berasumsi gitu loh. Tapi kalau kita mau membahas sesuatu, misalnya Alkitab, itu kan Alkitab Quran itu kan hal yang kemudian mungkin ada sejarahnya dan itu harus berbasis data gitu loh. Oke Kak Gebil. Udah Siap. pangerannya. Kak Gebil ada yang mau ditanyakan sama Enggak. Bang More? Enggak Nah, ada, mungkin enggak saya ada. nambahin Atau Kak Gebil, nah nambahin boleh ya Kak Gebil dikit ya. Nah, ini Kak Gebil, saya yakin nih bacaannya banyak nih. Soalnya dari apa yang Saya enggak dijelaskan. baca, saya enggak baca. Sorry. Nggak apa-apa Kak Gak apa-apa, Gebil. nggak apa-apa. Iya juga Diskusi nggak apa-apa aja, Kak Gebil. ringan. Saya nambahkan juga gitu kan. Bahkan kalau Pangeran pernah baca ya buku-buku paham-paham feminisme, buku-buku filsafat lah kategorinya ya. Termasuk feminisme itu kan yang membahas ideologi itu kategorinya masih buku filsafat itu. Buku sosialisme gitu kan. Nah, itu ada buku yang ditulis oleh orang-orang yang sakit hati oleh para rohaniawan gereja di Amerika. Namanya siapa? Cady Stanton dan Bert Anthony. Dua orang ini sahabat. Dia bikin buku namanya The Woman Bible yang mengkritisi bapak-bapak gereja, pendeta-pendeta gereja Protestan yang ada di Amerika. Karena kenapa? Nggak jarang mereka melakukan poligami. Saya bisa tunjukin, nanti saya tunjukin kejang-kejang lagi datanya. Saya udah hatam namanya buku The Woman Bible itu. Jadi saya tahu dari mana sih paham feminisme itu awal mulanya. Gitu loh. Jadi ada banyak data saya tunjukkan kalau mau serang-serangan Protestan berpoligami gitu loh. Gini loh Mas, dia itu Lah. yang melakukan poligami orangnya. Masih bukan pakai asumsi ajarannya. lagi aja. Jangan pakai asumsi, pakai data. Begini loh Mas. Gimana? Susah emang Ya, bedanya ngomong gua sama tahu manusia itu. dan bukan Gua tahu. manusia tuh di sini kawan bedanya. Udah saya wakilin pangeran, gua tahu itu yang melakukan manusianya bukan Yesusnya. Kan gitu kan? Udah. Iya itu. Ya, udah. Memang gitu. Iya benar. Ya udah. Dosa manusianya, kalau ajarannya kan tidak. Siapa Kenapa dibilang alias saya Pangeran? asumsi? Ya itu asumsi. Jadi benar. Kata Kamu, siapa bukan ajarannya kamu. tidak menurut Tidak, kamu. ya, Kalau memang menurut yang tidak menurut melakukan kamu. Alkitab tidak Benar melarang itu. Banyak Berbicara klaim yang sama mengatakan bahwa otak Alkitab seperti tidak binatang, namanya sama melarang otak poligami. manusia Bahkan berbeda sekelas memang. Martin Luther dalam Benar itu, salah Mas. satu Yang kamu suratnya bilang tadi tadi saya itu benar tunjukin itu. juga. Martin Berbicara Luther dengan mengatakan otak udang tidak ada sama yang otak melarang yang poligami berbeda dalam beda. Alkitab. Bahkan Alkitab tidak bertentangan dengan itu. Bang Green, turunkan Bang Green. Ini narasinya sudah tidak bagus ini. Iya Bang. Turunkan Bang Green. Udah bisa kondusif nggak Kak Pangeran? Tadi Ini katanya bisa saya kondusif otak nggak? binatang, saya. Ini kelihatannya maksa kita Sekarang mesti saya mengatakan Kondusif seperti nggak? itu kalau dicuri. Diskusi aja mau tanya-tanya nggak apa-apa. Kondusif nggak Pangeran? Bisa Kondusif. kondusif nggak? Oke. Ya. Oke, kondusif ya. Oke ya. Lanjut. Oke. Ya, biasakan ngomongnya data dulu tunjukin baru ngomong ya. Kalau naik ke sini. Ya, karena di sini bukan room-roomnya Lagian, orang soleh dan orang kudus yang kayak sampah saya katakan. Ya. Kalau kamu mau cari gaya obrolan sampah sana masuk ruang lintas agama aja. Oke, Iya, Bang Hos ini- sama teman-teman yang lain, saya izin turun dulu ya. Ini Iya. ada mau keluar dulu. Oke, Siap, terima kasih siap, semuanya Kak ya. Bang Pangeran, minta maaf ya Bang Pangeran ya. Maaf ya, salam. Ya, santai aja, Alhamdulillah. slow aja ya. Siap, oke. Santai aja Kak Bil. Nah, Pangeran kondusif ya. Tak naikin cewek Oke. satu biar kamu tenang ya. Jadi menyedihkannya itu gini More. Masih mending ya kalau ketemu orang kudus, orang soleh yang sekolah. Ini orang kudus, orang soleh nggak sekolah gitu loh. Makanya sekolah di Sedih sini ya. nanti pinter Pangeran. Sekolah sini nanti pinter kamu. Tadi Serius? dibilang kondusif. Sekarang dia gak kondusif, dia menyerang aku gini, satu aja aku bilang, nanti kamu pura-pura sekolah, pura-pura membaca, gini loh Mas. Kita jangan senang dilihat orang itu pintar, kita jangan senang dilihat orang itu baik. Senanglah ketika kamu benar-benar baik, senanglah ketika kamu benar-benar berkualitas. Gitu Nah, loh. yang datang tadi bawa onta apa tuh siapa tadi yang bikin itu? Udah gini aja deh. Ini aneh harus cosplay lagi jadi Benar nggak itu, kristolog. Mas? Lu keluar Ini. kristologi ya, udah lu kasih aja dalil larangan tentang poligami. Yuk kita tunggu Ya, silakan. dalilnya. Ya, Aneh dalilnya satu mana larangan sampai poligami? hari dalil, kebangkitan. data, Waktunya, gua gede silakan. ini. Satu. Silakan. Ya, mana? Paksa nih cosplay Jangan lagi jadi jangan kristolog. ada hujatan ya. Jangan Iya, ada silakan. hujatan ya. Ya, oke, kondusif. Silakan. Silakan. Tunjukin ayatnya. Tunjukkan ayatnya. Lari sudah. Enggak dia.
pegang Alkitab tunggu ku ambil dulu lah. Oke. Oh. Jangan sampai ngomong Alkitab jarang dibaca lagi. Ini cosplay lagi nih ya. Bang Ben. Cosplay aja. Ya, Tunjukin, ini terpaksa tunjukin yang cosplay bahasa jadi- Hebrew more. Ya ini terpaksa kita cosplay jadi kristolog lagi nih. Enggak, disangka kita ini ngomongin kayak gini nggak ngerti agama dia kali. Udah lampau agama Gila. kalian. Tuhan lu Udah datang hatam ke gua bisa ngobrol pakai bahasa asli Tuhan lu. Dah. Main-main dia more. Iya, main-main. Nggak ngerti. Dia semua gimana? Molly mau tanya boleh? Ah boleh. Boleh. Silakan. Ini Molly tanya karena Molly mungkin merasa awam ya. Jangan didebatin ya. Nggak ada debat. Jadi gini, jadi gini. Pada kita Molly ceritanya gini. Pada zaman dulu, pada zaman Yunani, mereka mempunyai kepercayaan tertentu dengan semua adat dan adatnya. Dan mereka menyembah yang mungkin mereka bilang Tuhan atau dewa. Dan di masa sekarang kita mempunyai dan di masa sekarang kita mempunyai beberapa agama yang disahkan oleh negara atau dengan adat mereka dan kepercayaannya sendiri yang mungkin tidak masuk dalam agama yang disahkan. Pertanyaannya, ketika pada masa lalu mereka menyembah mungkin seperti matahari dan apapun itu bentuknya, mereka menyembah nih matahari supaya terbit, atau mereka berdoa untuk mereka mendapatkan rezeki dari hasil bumi dan lain-lainnya. Mereka mendapatkan itu kan, mereka mendapatkan itu. Begitupun kita sekarang berdoa dan mendapatkan rezeki. Yang didapatkan itu muncul dari afirmasi kita, pemikiran kita, atau terbentuknya dari siklus alam atau dari ketuhanan. Burung Dayin, silakan Burung Dayin. Itu kan racun dari gua. Jawab yang lain dong. Oh tidak. Mau. Berarti kita bicaranya soal agama kan. Agama itu dipercaya berasalkan dari mana kan gitu kan. Kalau saya salah, oh bukan. Bukan, Molly tidak menyangkut satupun agama, tapi yang Molly pertanyakan Iya, universal. 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 Oke. Iya. Universal. Tapi pertanyaan ketika kita orang yang beragama atau mempunyai kepercayaan tertentu, mereka kan berdoa nih, minta selamat, minta rezeki, minta hujan, angin, badai dan teman-temannya. Nah, hasil yang terbentuk itu adalah hasil dari afirmasinya sendiri, atau dari hasil ketuhanan dan kepercayaan mereka, atau dari siklus alam. Oke. Bang Green boleh digedein nggak ini saya? Saya kalau ngomong pakai data nih. Lama daripada nungguin orang soleh lama. Daripada kita khususnya Molly ya, jangan kita, mungkin banyak yang salah paham atau punya asumsi, enggak, maksudnya salah paham atau mempunyai asumsi sendiri, maka Molly katakan ini Molly yang bertanya secara pribadi. Mungkin Molly ada kekurangan awam gitu. Yes, silakan. Ya, jadi gini, saya paham maksud yang di pertanyaan Molly. Saya coba menjawabnya, saya nggak mau pakai asumsi sendiri ya, tapi ini termaktub dalam buku History of Religion ya, karyanya Profesor Alan Menges. Nah, beliau menjelaskan asal muasal namanya agama secara universality. Ini kita nggak bicara partikular tapi universal. Ya, tentang agama, asal muasal pengertian tentang Tuhan. Itu berdasar dari tadi apa-apa itemnya yang ditanyakan oleh Molly? Boleh diulang lagi? Molly tidak bertanya tentang asal muasal agama, tapi Molly bertanya adalah ketika kita berdoa untuk mendapatkan sesuatu,
misalkan mendapatkan rezeki, hasil tumbuhan dan lain-lain, itu terbentuk dari sirkulasi alam. Itu pertama. Kedua, jadi A-nya sirkulasi alam, B-nya itu adalah afirmasi kita sendiri. Ketiganya, apakah itu dari ketuhanan kita atau Nah, itu kepercayaan kita? berdasarkan dari afiliasi dari diri kita sendiri, berawal dari itu. Seperti yang dijelaskan dalam permulaan agama. Kenapa saya kaitkan itu ke permulaan agama? Keyakinan yang tadi Molly jelaskan ya. Ya, itu ada dalam yang namanya pemahaman pandangan agama, kepercayaan dan agama. Nah, Profesor Alan Menges dalam bab kedua, ini saya simpulkan aja ya dari penjelasan dia satu kotak ini nih, ya. Oke, iya. Yakni dari afiliasi diri kita sendiri. Gitu loh. Yang bahwa ketika kita berdoa kita akan mendapatkan sesuatu yang kita mohonkan itu dikabul, itu dari afiliasi kita sendiri, dan itu termaktub jelas di dalam buku History of Religion karya Profesor Alan Menges ya, di halaman ke-17, bahkan di bab awal-awal dari permulaan agama bab kedua. Oke. Kesimpulan dari bacaan ini seperti itu jawaban singkat saya. Dia seorang setua ini, More. Berarti ketika satu suku atau satu wilayah sedang mengafirmasikan keinginan-keinginan tertentu dalam golongan yang banyak, itu kemungkinan dapat terwujud. Dapat terwujud, dan itu dikatakan benar berdasarkan sugesti. Oke. Nah, makanya saya sangat menyarankan sekali sama Molly, ini kayaknya buku yang bagus banget buat Molly baca, dan buku ini banyak. Molly boleh tahu tinggalnya di mana, domisilinya? Aku di Tangerang, Cikokol. Tangerang. Nah, coba datang ke Gramedia, cari buku ini. Ini bakal menggugah banget pemikiran, dan segala yang dijelaskan di sini semua masuk ke dalam rasionalitas kita, gitu loh. Oke, iya. Berharapnya ya bangsa Indonesia ini kalau kita ngomong dengan afirmasi itu dapat merubah segala sesuatu menjadi lebih baik atau lebih buruk. Kenapa kita nggak saling berafirmasi bareng dan berdoa bareng ya, agar Indonesia ini tidak ada hiruk pikuk yang sangat tidak diinginkan kan? Kalau itu terlalu kenakalan utopis yang kalau luar menurut biasa. saya. Ya itu benar. Tapi gini, Ini kenakalan yang luar biasa. nggak apa-apa. Ya, saya nggak apa-apa. Saya menanggapinya Keren ringan ini, aja. keren. Ya, apa yang diharapkan oleh Molly itu adalah pengharapan yang sangat utopis. Kenapa saya bilang sangat utopis? Ada banyak orang yang punya pengharapan utopis seperti yang Molly harapkan itu di Indonesia ini banyak. Saya katakan banyak, nggak sedikit. Tapi hal itu nggak bisa dilakukan. Kenapa saya bilang nggak bisa dilakukan? Karena dari afiliasi tadi gitu kan, setiap orang itu punya afirmasi tadi, setiap orang itu punya tujuannya masing-masing, menunjukkan doanya kepada siapa, dan itu dia akan sangat akan sangat bisa dibilang idealis gitu terkait tujuan itu, dan itu yang makanya nggak bisa ditujukan kepada konteksnya kita bareng-bareng melakukan hal yang itu sama, itu nggak bisa gitu loh. Makanya terkait berdoa ya, mengatasnamakan kebersamaan itu cuma ada kalau di upacara bendera doang, selebih dari itu nggak ada. Maaf nih Kak, Molly suka nggak denger nih bahwa ada beberapa kesatuan, kita ngomongnya kesatuan atau beberapa kebersamaan dalam konteks mereka yang perkumpulan tertentu lah. Mari kita berdoa bersama. Berarti kan garis bawah kita berafirmasi bersama. Kenapa mereka bisa menciptakan itu ketika afirmasi bersama itu dinyatakan tidak bisa terwujud ketika pola pikir manusia berbeda-beda. Berarti kan harus dengan keyakinan kita satu tujuan kan. Kenapa tidak bisa diorganisir? Sebentar. Ada yang miss di sini, Molly, dalam menyikapi itu. Seperti yang tadi saya katakan gitu kan. Saya memakai istilah rada sarkastik ya, itu dengan kata hal itu hanya bisa dilakukan kalau dalam upacara bendera, saya bilang gitu kan. Mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing, lalu bareng-bareng kita doa.
Itu cuma bisa dilakukan ketika dalam acara-acara formal gitu loh. Tapi kalau kita bicara non formal itu nggak akan bisa dilakukan karena kenapa? Setiap orang memegang idealismenya masing-masing, arahnya ke sana. Apalagi kalau idealisme tidak didasari dengan ilmu yang kuat, pasti akan sangat runcing sekali idealismenya. Dan tidak akan pernah itu bisa terwujud. Makanya saya kategorikan hal-hal demikian itu cuma sebagai apa ya, harapan yang utopis gitu loh. Seperti itu. Nah, saya tambahin ya. Ya, silakan. Harapan yang utopis itu ekspektasi sempurna dari